Langsung saja kita dengarkan sambutan dan amanat dari imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab fa'alaihi falyatafadhal. Kita sambut semua dengan takbir. Sekali lagi semua angkat tangannya, takbir. Siap ikut komando imam besar, siap ikut komando imam besar, siap terus berjuang dengan imam besar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. آمين يا رب العالمين. أحباء الكرام, sungguh bahagia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Dengan izinnya Subhanahu wa Ta'ala kita kembali bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk bersama-sama melaksanakan reuni 212. Dan yang sangat membahagiakan pada malam hari ini, kita bisa lihat kehadiran para habaib kita, para ulama kita, para tokoh kita yang secara representatif menggambarkan kepada kita bahwa kita semua yang datang dari berbagai ormas, berbagai kelompok begitu kompak, solid, bersatu. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya semuanya, lihat habaib, ulama, kiai, tokoh, aktivis semua bersatu di atas panggung ini. Bahkan tadi juga ada wakil menteri agamanya, ada bapak gubernurnya. Saya mau tanya semua, senang tidak? Senang tidak? Bersyukur tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, hiba'il kiram, sebagaimana kita ketahui bahwa tema daripada reuni 212 tahun 2025 ini adalah dengan revolusi akhlak, ayo kita selamatkan NKRI dari penjahat. Dan kita terus berjuang untuk memerdekakan Palestina dari penjajah. Semoga tema ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ke depan kita bisa mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, revolusi akhlak. Kenapa kita harus melakukan revolusi akhlak? Karena di negeri kita sedang terjadi darurat akhlak. Saudara, dari mana kita bisa tahu terjadi darurat akhlak? Lihat, saudara, maraknya aneka ragam kemungkaran, kemaksiatan di negeri kita, maraknya para penjahat yang menggarong kekayaan negeri kita, maraknya korupsi, banyaknya mafia,
merajalelanya oligarki busuk. Semua itu saudara menjadi bukti betapa sedang terjadi darurat akhlak di negara kita. Kenapa orang tidak punya malu melakukan korupsi, saudara? Karena nggak punya akhlak. Kenapa mereka tidak punya malu merampas tanah rakyat? Karena nggak punya akhlak. Kenapa para mafia mengganggu saudara kita punya negeri? Karena tidak punya akhlak. Kenapa oligarki busuk terus merongrong kita semua? Karena tidak punya akhlak. Jangankan kita rakyat biasa, saudara, para koruptor, para mafia, para oligarki kita punya negeri, presiden dia berani ancam kok. Presiden dia berani ancam. Presiden dia melawan, saudara. Kalau presiden aja diancam, apalagi kita semua, saudara. Maka itu sudah berulang kali saya ingatkan, saudara, yang kita lawan ini bukan sembarang kelompok. Yang kita lawan ini bukan tembok yang tidak bergerak. Yang kita lawan ini bukan tiang yang tidak bisa bicara. Yang kita lawan ini ada kelompok mafia, kelompok oligarki busuk, kelompok koruptor, kelompok penjahat yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahkan berapa banyak kekuatan militer dan polisi yang mereka sokong, sudah. Maka itu saya mau tanya, lawan kita berat tidak? Berat tidak? Apa boleh kita hadapi sendiri-sendiri? Apa boleh ormas berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh Habib berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh kiai berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh umat Islam berjuang sendiri? Maka itu saya tanya semuanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki busuk. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, sudah lama kita punya negeri, dari semenjak saya kecil ada pantun tentang budi, saudara. Tegaknya rumah karena sendi, hilangnya sendi rumah binasa. Tegaknya negara karena budi, hilangnya budi negara binasa, saudara. Budi pekerti moral yang kalau dalam bahasa syariatnya adalah akhlak. Jadi saudara, bagaimana negeri kita mau maju? Di mana-mana para pejabat saudara teriak, ayo kita menuju badah thayyibah. Di mana-mana kalau sambutan teriak badah thayyibah. Dari mana datang badah thayyibah kalau akhlak tidak ditegakkan? Bagaimana menjadi badah thayyibah kalau syariat tidak dijalankan? Bagaimana menjadi badah thayyibah kalau kita tidak tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya? Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap tegakkan hukum Allah? Siap tingkatkan iman dan takwa? Takbir, sallu ala nabi. Dalam kesempatan ini satu ayat saja saya ingin sampaikan, saudara, untuk mengingatkan diri saya juga semua yang ada di sini sebelum kita akhiri. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, ya, Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, dalam ayat ini sudah dengan tegas dan jelas Allah menyampaikan janjinya, ancamannya untuk kita semua, saudara. Di mana Allah menyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, saudara, dimanapun itu negeri, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa Allah punya janji, saudara? Fatahna 'alaikum barakat, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan. Bukan satu dua keberkahan, aneka ragam keberkahan. Minas sama'i wal ardh, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit
maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit bukan hujan saja, saudara. Ada cahaya matahari, ada ozon, ada oksigen, ada udara, ada lingkungan alam, saudara, yang mendukung kehidupan manusia. Begitu juga keberkahan yang Allah turunkan, saudara, dari bumi. Sudah ada hasil pertanian, hasil perkebunan, pertambangan, perminyakan, saudara. Subhanallah, ini Allah punya janji. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk-penduduk negeri-negeri itu, saudara, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah janjilah fatahna alaihim, niscaya pasti kami akan buka untuk penduduk negeri tersebut, saudara, barakat, aneka ragam keberkahan. Ini janji siapa? Jawab yang keempat, janji siapa? Janji siapa? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar dengan janjinya? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Takbir. Allah yang maha menepati janji, yang menjanjikan, saudara, kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, pasti Allah berkahi. Berkah alamnya, berkah daratnya, berkah lautnya, berkah gunungnya, berkah hutannya, berkah keamanannya, berkah ekonominya, berkah masyarakatnya, berkah pendidikannya, berkah politiknya, berkah segala-galanya, saudara. Syarat beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu bagaimana itu beriman dan bertakwa kepada Allah? Tadi dengan sangat singkat, padat, ringkas, jelas sudah disampaikan oleh orang tua kita, Syekhuna Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Bagaimana iman takwa kepada Allah? Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu sekalian kepada Islam secara utuh, sempurna, jangan setengah-setengah. Pesan beliau tadi singkat, padat, ringkas, jelas, tapi sangat dalam, ya Tuhan. Nama itu ahibatul kiram. Allah sudah janji begitu. Kalau kita beriman bertakwa, Allah berkati. Percaya dengan janji Allah. Sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu. Akan tetapi ternyata penduduk-penduduk negeri-negeri, saudara, banyak yang mendustakan Allah. Mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah. Saudara, mereka tolak Allah punya hukum. Kalau sudah begitu, apa Allah nyatakan, saudara, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya pasti akan kami siksa mereka akibat apa yang mereka lakukan. Jadi simpel ayat ini, saudara. Kalau kita beriman bertakwa, Allah buka pintu keberkahan. Sebaliknya, kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah, siap-siap Allah akan kirim azab dan siksa, saudara. Nah, karena itu yuk, saya mau ajak semua, saudara. Saya mau ajak semua. Kalau Indonesia mau berkah, mau jauh dari musibah, mau jauh dari bencana, mau jauh dari bala, mau jauh dari segala kesulitan, ayo mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ulamanya wajib beriman bertakwa kepada Allah. Jangan jadi ulama pengkhianat agama, jangan jadi ulama penjual agama, jangan jadi ulama yang menyesatkan umat, saudara. Begitu juga umaro, para pemimpin, baik kepala negara maupun kepala daerah, para menteri dan pejabat yang mana saja, wajib untuk bertakwa kepada Allah. Jangan jadi pemimpin yang pendusta, jangan jadi pemimpin yang kalau bicara bohong, yang kalau janji ingkar, yang kalau dikasih amanat khianat. Jadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu juga kita semua sebagai rakyat, sebagai umat, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, ayo kita beriman bertakwa kepada Allah. Insya Allah Indonesia akan menjadi badah thayyibah. Keberkahan Allah akan limpahkan kepada kita semua kalau kita semua beriman bertakwa kepada Allah. Saya mau tanya sekali lagi, semua siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap dirikan sholat? Siap bayarkan zakat?
siap puasa Ramadan, siap jalankan kewajiban, siap tinggalkan segala kemaksiatan. Takbir. Shallu ala nabi. Begitu para ulama yang menjadi pemimpin umat, yuk kita berikan contoh di tengah-tengah umat. Yuk kita bimbing umat. Kesiapan saudara. Umat di mana-mana banyak yang tertindas, umat di mana-mana banyak yang terzolimi, saudara. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Dr. Marwan Batubara, perjuangan di PIK 2. Saya ikut turun ke sana, saudara. Ikut ketemu dengan warga-warga yang susah. Kesian, saudara. Tanahnya yang dirampas, tanahnya yang seenaknya diambil begitu saja. Berapa banyak rakyat kadang-kadang sudah punya sertifikat, masih bisa diakui oleh orang, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa di kita punya negeri? Nah, maka itu sebelum saya akhiri, saudara, kita sambut baik apa-apa yang sudah diteriakkan oleh Bapak Presiden kita. Tapi kita menginginkan Bapak Presiden kita tidak hanya sekedar bicara, tapi betul-betul serius untuk melakukannya. Bapak Presiden kita sudah teriak di mana-mana. Beliau sudah mendeklarasikan perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki busuk. Saudara, ya, kalau beliau serius, kita akan lebih serius. Betul? Betul. Bahkan kalau Presiden tidak serius pun, kita tetap serius. Kita akan perang lawan mafia, kita akan perang lawan koruptor, kita akan perang lawan oligarki. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Shallu ala nabi. Maka itu Bapak Presiden yang sama kita cintai dan kita hormati. Ayo, ayo. Bapak jangan ragu-ragu. Bapak sudah mendeklarasikan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki. Kami, para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis, para pimpinan ormas-ormas Islam siap berada di garis paling depan untuk melawan para mafia, para koruptor, dan melawan para oligarki. Betul? Betul? Tapi kita minta Presiden harus serius. Presiden tidak boleh omong-omong saja. Presiden betul-betul melaksanakan apa yang sudah dideklarasikan. Betul? Saya mau tanya, kalau Presiden serius, saudara dukung tidak? Bela tidak? Siap berjuang bersama Presiden? Siap bela Presiden? Kalau ada mafia-mafia, oligarki, begitu juga koruptor yang coba ngancem-ngancem Presiden, siap ganyang mereka, siap lawan mereka, siap seret mereka di jalanan. Takbir. Shallu ala nabi. Begitu pada malam hari ini, saya ingin mengajak sekali lagi, jadikan koruptor, mafia, oligarki busuk sebagai common enemy, sebagai musuh bersama bagi kita semua. Menjadi musuh para habaib, musuh para kiai, musuh para ustaz, musuh para aktivis, dan musuh daripada ormas-ormas Islam, serta musuh dari seluruh rakyat. Betul? Siap lawan mereka? Takbir. Kalau memang mereka begitu sombong dengan kekuatan mereka, saudara, begitu sombong dengan duit yang mereka punya, begitu sombong dengan ekonomi yang mereka kuasai, begitu sombong karena ada oknum-oknum jenderal yang sudah mereka beli, saudara. Kalau memang mereka terus melawan kita, kita siap turun lebih besar lagi dari 212. Betul tidak? Siap turun kembali. Siap turun kembali. Takbir. Siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, karena itu sebelum saya akhiri, karena kita harus semangat menjadikan koruptor, mafia sebagai musuh bersama kita. Yuk sama-sama, saya minta Habib Hanif, begitu juga Ustadz Kembar, Ustadz Haji dan Alwi, dan sama-sama kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi nanti bawakannya yang semangat. Jadi pada saat nanti Habib Hanif dan Ustadz Kembar mengatakan ayo kita bangkit membasmi korupsi, angkat tangan rame-rame dan semua ikut bersuara. Setuju? Setuju? Takbir. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Semua duduk, jangan ada berdiri, duduk. Iman ala Ahmad wal ali wal ashab man qad
Bunyi dinyalakan kembali semuanya. Semua lampunya dinyalakan kembali. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Bagaimana Indonesia diperjuangkan